Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Majelis Jemaat GPB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, KMJ GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor. Jemaat marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong teguh, kepadanya ku serahkan batirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Ia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amsal pasal 22 ayat 6 yang menyatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau ada klip-kelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam penyesalan dan kerendahan hati,
marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih. Bapa yang Maha Pengasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus, Sang Penebus. Kami mengaku segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu yang kudus. Terkadang kami merasa apa yang kami perbuat adalah tindakan kami yang paling benar tanpa mengindahkan perintah dari-Mu. Dengarlah doa dan pengakuan umat-Mu ini ya Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidup-Nya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu, dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul
maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita mempersiapkan hati untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah kami, manakah kami harus pergi ketika hidup kami berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, berada pada jalan sesat, berada pada jalan yang tidak kudus, berada pada situasi di mana kelemahan, pergumulan terjadi. Ketika kami merenungkan ketidakberdayaan kami ini, ketidakmampuan kami untuk berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia yang seringkali memudahkan kami tersesat dan tidak mengetahui kemana kami harus melangkah, kami menemukan, ya Allah, bahwa sinar terang menuntun hidup kami agar kami kembali pada jalan-Mu. Dan kami percaya terang itu adalah firman-Mu, Tuhan, yang akan menuntun langkah kami, membuat kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu untuk memperbaiki segala kesalahan dan membuat kami hidup benar sesuai dengan kehendak-Mu. Maka dengan tuntunan Roh Kudus-Mu lah, ya Allah, ketidakberdayaan ini, kesesatan ini akan Engkau ubah sehingga berkenan kembali hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka berfirmanlah kepada kami, ya Allah, dan kami mau dituntun oleh firman-Mu yang memberikan terang, yang memberikan kekuatan, yang kami percaya ketika kami mendengar dengan kerendahan hati akan mampu mengubah hidup kami menjadi berkat, bahkan memuliakan nama Tuhan. Siapkan hati dari setiap keluarga yang ada di rumah masing-masing. Siapkanlah hati kami, Tuhan, dimanapun kami berada. Dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Hosea 1 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhamah kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhamah, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti pernah mengingat ada sebuah kapal besar, yaitu kapal Titanic. Kapal ini dibuat mulai tahun 1908. Lalu, kapan kapal Titanic ini mulai berlayar? Jadi ketika dibuat tahun 1908, maka mulai berlayar di tahun 1912. 1912, lalu kemudian kita mengingat sejarah, kapal ini tenggelam tanggal 15 April 1912. Jadi tidak lama setelah berlayar, setelah dibuat puluhan tahun. Yang menarik Bapak Ibu terkasih, ketika kapal ini selesai dibuat, Kapten Edward John Smith berkata, kapal ini sangat besar, jangankan ombak Atlantik, Tuhan pun tidak akan dapat menghancurkan atau menenggelamkan kapal yang besar itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan kutipan dari Kapten Edward John Smith ini, ada keangkuhan, kesombongan, memberhalakan apa yang sudah dibuat,
yang ada tampak di depan matanya dan sama sekali tidak percaya pada Tuhan. Bahkan dia meremehkan Tuhan. Tuhan pun tidak akan dapat menghancurkan atau menenggelamkan kapal yang besar itu. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan yang Maha Kuasa, invisible hand ini memperlihatkan bahwa kapal ini pun kemudian menabrak batu OS, lalu kemudian apa yang terjadi? Ribuan orang pun juga banyak yang meninggal tenggelam. Itulah akibat dari memberhalakan sesuatu, bahkan menyingkirkan Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang kita lihat juga dalam sejarah ketika kita membaca kitab Hosea. Dalam Hosea pasal 1 ini, kita melihat ada catatan-catatan sejarah di mana Allah selalu campur tangan, Allah turut bekerja, Allah tidak pernah membiarkan umat manusia yang sombong menyakiti hatinya terus-menerus. Di dalam pasal 1 ayat 1, ketika kita membaca tentang siapakah Hosea, Hosea bin Beri, ia hidup pada zaman beberapa raja. Jadi kata raja-raja Israel ini tidak hanya menunjuk kepada satu orang saja, tetapi menunjukkan kepada setiap raja Israel. Dan termasuk di dalamnya adalah Raja Yerobiam pada masa kenabian Hosea yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita lihat Bapak Ibu dalam pasal 1 ini ada nama Yerobeam. Dan ketika kita ingat Yerobeam ini adalah raja yang juga melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan Allah melihat keadaan di mana kehidupan bangsa Israel yang begitu amat menyakitkan hatinya, menyembah berhala, lalu kemudian memanggil Nabi Hosea. Apa yang Allah perintahkan kepada Hosea. Dalam pasal 2 kita lihat dalam judulnya, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Jadi ini adalah satu keadaan di mana bangsa Israel yang tidak setia, mereka bersundal, mereka memelacurkan diri, mereka melakukan banyak kesalahan, mereka tidak mengandalkan Allah. Dan kemudian istilah penyembahan berhala ini disebut sebagai satu tindakan persundalan. Kemudian kita lihat bagaimana Allah memperlihatkan dirinya itu seperti gambaran Hosea. Hosea itu punya arti nama Savior ya Bapak Ibu, yaitu penyelamat. Jadi Hosea ini sebagai nabi, sebagai penyelamat, menggambarkan bagaimana karakter Allah yang tetap mengasihi, yang bahkan mau digambarkan dengan kehidupan Hosea ini, menikahi seorang perempuan yang bernama Gomer. Di ayat yang kedua, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini ayat 2 ini udah satu kenyataan di mana Allah sebenarnya menunjukkan kemarahannya, tetapi ada cinta kasih yang amat dalam yang membuat ia kemudian ingin mendidik umatnya. Dan di hari ini tanggal 2 Mei kita bangsa Indonesia merayakan Hari Pendidikan Nasional. Kita ingat bagaimana Allah mendidik bangsa Israel juga ketika ia marah, tetapi ada cinta kasih yang ingin tetap ia nyatakan. Lalu ia menggambarkan bagaimana Hosea adalah savior, ada penyelamat, seorang nabi yang diperintahkan untuk mengambil seorang perempuan yang tidak setia, perempuan yang dikatakan perempuan sundal, bahkan kemudian akan melahirkan anak-anak dari perempuan ini. Ketiga anak ini disebutkan Bapak Ibu terkasih dalam ayat-ayat yang berikutnya. Ketika kemudian Hosea pun dipanggil untuk mengambil seorang perempuan sundal, maka kemudian setelah menikah, lalu kemudian di ayat ketiga, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini diberi nama yaitu Yisrael. Apa artinya Bapak Ibu? Ini ada beberapa 3 hal yang dilakukan oleh Allah. Yaitu 3 aspek yang dilakukan dalam kehidupan bangsa Israel ketika Allah memerintahkan Hosea sebagai nabinya untuk penyelamat. Bahkan menceritakan karakter Allah yang penuh kasih yang kawin dengan perempuan sundal, yaitu Allah yang tetap mengasihi. Dan perempuan sundal ini diibaratkan dengan
bangsa Israel yang telah membelakangi hati Tuhan, yang membelakangi perintah-perintah, bahkan meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Jadi 3 anak-anak ini yang dilahirkan Bapak Ibu, yang pertama Yisrael, lalu kemudian kalau kita lihat dalam berikutnya di ayat 8, anak yang berikut adalah Lo Ruhama, dan yang kemudian yang ketiga adalah Lo Ami. Apa artinya? Kita melihat dalam gambaran ini ada 3 aspek yang Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Pertama, aspek politik. Jadi memperlihatkan bahwa nama Yisrael ini memperlihatkan bahwa akan dilakukan satu tindakan mendidik satu kehidupan keluarga, yaitu keluarga Yehu. Bapak Ibu terkasih, di dalam ayat yang keempat ada tindakan politik yang akan Allah lakukan dalam pemerintahan kerajaan Israel, dan ada hukuman yang Allah perlihatkan bahwa Allah akan menghukum keluarga Yehu. Keluarga Yehu adalah keluarga yang kalau kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 11, Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Israel, juga semua orang besarnya. Tetapi Yehu dalam ayat 31, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Jadi ketika anak pertama dari perempuan sundal ini lahir yang bernama Israel, ini menunjukkan bahwa Allah bertindak dalam kehidupan kerajaan Israel, bahwa ada keluarga, ada Raja Yehu yang akan dihukum oleh karena tindakannya yang juga mengakibatkan seluruh bangsa Israel berdosa. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat apa yang jahat di mata Tuhan tidak pernah berhenti dilakukan oleh keturunan raja-raja yang ada pada saat Nabi Hosea hidup dalam konteks bacaan kita ini. Terus dosa turunan itu dilakukan dari Yerobeam sebagai raja dari keturunan Salomo, yang kemudian Israel kita tahu terpecah belah, lalu kemudian Yerobeam itu mendirikan patung lembu jantan untuk semuanya menyembah patung tersebut, lalu kemudian akhirnya keturunan-keturunan berikutnya terus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan inilah anak dari Hosea dan Gomer yang disebut namanya Israel. Allah akan bertindak untuk menghukum Raja Yehu. Yang kedua, Bapak Ibu terkasih, ketika kita melihat perempuan sundal ini melahirkan anak yang kemudian anak kedua dinamakan Lo Ruhama. Ada tindakan yaitu yang terkait dengan aspek sosial yang Allah perlihatkan bahwa aku, dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah dan pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan dengan orang-orang berkuda. Jadi ini memperlihatkan satu tindakan di mana ketika anak kedua dari Hosea dan Gomer lahir, Lo Ruhama, yang mengatakan, yang artinya sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Bapak Ibu, ini memperlihatkan satu situasi di mana kehidupan bangsa Israel semakin terpuruk, kehidupan sosial mereka. Mereka semakin hari semakin berada dalam kondisi bahwa hidup mereka itu jauh dari anugerah Tuhan, jauh dari belas kasih Tuhan. Di ayatnya yang berikut ini kita bahkan melihat ketika anak ketiga lahir, Lo Ami, sudah putus hubungan Allah dengan umatnya. Jadi gambaran dari keluarga Hosea ini memperlihatkan bahwa inilah tindakan-tindakan yang Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Aspek politik, sosial, dan kehidupan rohani. Yang terakhir dalam aspek rohani itu tadi Lo Ami, terputuslah hubungan antara Allah dan kemudian umatnya. Allah lah yang bertindak, yang memutuskan oleh karena ia melihat beratnya dosa yang dilakukan oleh kehidupan bangsa Israel. Bapak Ibu terkasih, kalau kita belajar dari segi pendidikan di hari pendidikan nasional ini, apa sebenarnya tujuan hukuman yang Allah lakukan? Pasti yang pertama, Allah ingin agar umatnya sadar. Sama halnya dengan para orang tua, sama halnya dengan guru-guru di sekolah. Ketika ada anak murid yang berkali-kali tidak masuk ke kelas, pasti mengharapkan agar anak ini sadar. Caranya bagaimana? Caranya pasti ada peringatan, ada nasihat, lalu ada tindakan-tindakan yang dilakukan
agar anak ini bertobat supaya masa depannya baik, masa depannya juga membuat ia bisa menjadi mandiri dan berhasil. Tetapi kalau anak ini kemudian tidak pernah mendengarkan nasihat, tidak pernah mendengarkan peringatan, bahkan meremehkan peraturan-peraturan di sekolah, kita tahu bahwa kehidupan masa depannya bisa hancur. Dia tidak bisa menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang masa depannya berhasil dan cita-citanya juga berhasil. Hari Pendidikan Nasional di tanggal 2 Mei ini, dalam rangkaian ketika kita membaca Allah mendidik bangsa Israel melalui keluarga Hosea dan Gomer, kita melihat ada 3 anak-anak yang dilahirkan dengan punya arti bagaimana Allah bertindak dalam kehidupan sejarah bangsa Israel. Dengan demikian Bapak Ibu terkasih, ketika Allah juga melakukan tindakan hukuman, sebenarnya ia sangat menyayangi kita, mengasihi kita. Ia ingin agar kita sadar seperti seorang guru yang ingin anak muridnya semuanya itu tanpa dibeda-bedakan sadar ketika anaknya melakukan tindakan selalu tidak masuk atau terlambat selalu sekolah, tidak mengerjakan tugas-tugas, pasti hatinya sebagai guru yang baik, ia ingin agar semua muridnya berhasil. Itulah hati Allah yang tidak ingin agar anak-anaknya mengalami kehancuran. Hati Allah yang kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika ia hadir sebagai seorang manusia, kemudian ia kita sebut sebagai Yesus, yang kemudian murid-muridnya pun juga memanggil dia guru. Guru, seorang guru. Yesus adalah guru teladan. Ketika kita lihat dalam perjanjian baru kemudian membandingkan bagaimana Allah mendidik Hosea dan Gomer, dan kemudian ketika kita lihat kehadiran ia sebagai manusia, ia tidak hanya berbicara, ia tidak hanya menasihati, ia benar-benar sebagai seorang guru yang kita tahu seorang guru adalah yang tidak hanya digugu tetapi ditiru, yang tidak hanya nasihatnya kita dengar tetapi juga kita tiru, yang harus kita teladani. Yesus adalah guru yang kita dengar nasihat-nasihatnya dan juga kita teladani kehidupannya. Itulah Bapak Ibu terkasih, ketika Allah menghukum kehidupan bangsa Israel agar sadar kembali. Pernahkah kita dihukum oleh Allah? Saya berharap kita kemudian semua mengatakan, saya pernah. Dan kemudian saya pun juga berharap Bapak Ibu terkasih mengatakan, saya kemudian sadar. Tetapi saat ini sekarang seringkali kita melihat orang-orang yang mengaku Kristen, orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, orang-orang yang mengaku mengikuti sang guru teladan ini, mengatakan aku orang Kristen, tetapi apa yang terjadi kehidupannya jauh dari sang guru yang telah memperlihatkan banyak kata-kata yang memberikan cinta kasih dan juga yang melakukan kebaikan-kebaikan. Hidupnya jauh daripada Tuhan, hidupnya justru tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka justru menyembah berhala-berhala masa kini, yang bahkan juga hatinya condong untuk meninggalkan Tuhan dan bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, sebelum Allah menghukum seperti peringatan-peringatannya yang ia lakukan ketika Israel lahir, ketika Lo Ruhama lahir, bahkan ketika Lo Ami lahir, maka janganlah hal itu sampai terjadi. Kemudian Lo Ami, aku memutuskan hubunganku dengan kamu. Itu merupakan satu peringatan di mana ketika kita sudah terputus hubungan kita dengan Allah yang mengasihi kita Bapak Ibu, maka kehancuran, kegelapan kehidupan yang akan terus menguasai kita. Mari kita sadar bahwa Allah selalu mendidik kita. Ketika kita mengingat sejarah pendidikan di Indonesia pun, senantiasa guru-guru kita itu dihadirkan untuk membuat kita, menuntun kita dalam kegelapan menjadi terang, supaya kita melakukan juga hal-hal yang terang, hal-hal yang benar. Maka kita menyadari Bapak Ibu terkasih, tujuan segala sesuatu yang Allah lakukan di dalam kehidupan bangsa Israel pun juga sampai hari ini pun juga mempunyai tujuan yang sama. Sadarlah akan segala perbuatan yang kita lakukan yang menjadi orang-orang yang menyembah berhala-berhala modern. Apa itu berhala-berhala modern? Kalau penyembah-penyembah berhala di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, kita lihat mereka membuat patung lalu mereka menyembah. Patung yang dengan telinganya, mereka bentuk mulutnya, mereka bentuk hidungnya, mereka bentuk lalu mereka sembah. Itu suatu tindakan yang bagi kita hal yang sangat bodoh. Tetapi seringkali Bapak Ibu, kebodohan itu pun juga kita lakukan. Kita seringkali mengandalkan kehidupan yang ada dalam dunia ini, materi yang ada dalam hidup ini. Kita utamakan itu daripada Tuhan Allah kita. Kita menggantikan posisi jabatan kita, lalu kemudian kita menghilangkan kepercayaan kita kepada Allah. Jadi menyembah berhala itu juga seringkali Bapak Ibu kita lakukan.
Mari kita tinggalkan kehidupan seperti perempuan sundal Gomer, tetapi kita sadar seperti Hosea, yang kita juga mau menyelamatkan generasi muda, generasi yang akan datang seperti Hosea. Jadilah Hosea masa kini, pendidik-pendidik generasi muda yang menjadi hidupnya itu lebih banyak mengandalkan materi, lebih fokus kepada bahkan kecanduan dengan, mohon maaf Bapak Ibu terkasih, bahwa kita bersyukur untuk anugerah teknologi yang semakin tinggi. Tetapi seringkali akhirnya menjadi berhala. Anak-anak dengan apa yang ada di tangan mereka, dengan gadget yang ada di tangan mereka, itu mereka jadikan sebagai berhala. Lebih mengandalkan itu. Ketika waktunya beribadah, mereka tidak menanggalkan tersebut. Ketika waktu di mana saatnya mereka beribadah, hatinya masih terpaut dengan hal-hal di luar Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita sebagai orang tua terpanggil untuk menjadi Hosea, penyelamat mereka, masa depan mereka, untuk menyadarkan mereka agar jangan sampai terputus hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Selamat menjadi pendidik-pendidik di masa kini, Bapak Ibu terkasih, keluarga yang diberkati Tuhan, jadilah Hosea. Kita lihat ada banyak orang yang seperti Gomer pada saat ini. Jangan sampai kehancuran kehidupan menimpa mereka. Kita selamatkan masa depan generasi muda kita. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Tuhan akan memberkati setiap generasi muda kita menjadi generasi yang akan selalu hidupnya mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat terkasih, kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa di sorga, terima kasih Engkau adalah Allah, Sang Penyelamat hidup kami, yang selalu menuntun kami, membimbing kami, mengeluarkan kami dari jalan yang sesat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Engkau senantiasa mengharapkan agar hidup kami kudus, dan
pada akhirnya hidup kami tidak hancur oleh karena kami mengandalkan diri kami, tetapi Engkau adalah Allah kami Tuhan yang selalu ingin menyelamatkan kami. Kami telah belajar dari Hosea, penyelamat yang telah Engkau tunjukkan bagaimana melalui kehidupan Hosea menggambarkan kehidupan Allah yang begitu mengasihi kami, yang mengasihi umat Israel, yang mengasihi umat manusia. Maka biarlah Tuhan di hari-hari penuh dengan persundalan, di hari-hari banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan, di hari saat ini ketika banyak orang lebih mempercayakan hal-hal yang materi daripada kehidupan rohani, kehidupan Tuhan. Maka hari ini kami diingatkan di Hari Pendidikan Nasional bahwa Tuhan telah menghadirkan ada banyak guru-guru yang hidup di sekitar kami, yang telah membimbing kami dari sejak kecil hingga sampai saat ini. Dan guru-guru itu Tuhan yang telah Engkau utus pun dengan jerih lelah mereka memberikan waktu untuk senantiasa memikirkan yang terbaik bagi kehidupan kami semua. Sehingga kami bersyukur hingga saat ini ketika kami berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahwa hidup kami pun dibentuk oleh karena Tuhan menghadirkan guru-guru yang baik, guru-guru yang telah membimbing, guru-guru yang telah menuntun kami. Dan saat ini di Hari Pendidikan Nasional pun kami berdoa secara khusus bagi guru-guru yang ada di pedalaman. Mereka yang masih bergumul oleh karena minimnya sarana dan prasarana. Tuhan berkati hidup mereka, perjuangan mereka, pengorbanan yang mereka lakukan untuk mencerdaskan kehidupan generasi bangsa Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan mengutus setiap juga jemaat-Mu, khususnya yang ada di GPIB, yang ada di pos-pos Pelkes. Mereka pun juga akan Tuhan panggil, peranan mereka sebagai guru pun akan Tuhan hadirkan untuk membawa dan menuntun anak-anak kekasih kami, siapapun mereka yang ada di pedalaman, agar mereka hidup dalam kekuatan, hidup dalam kecerahan, bahkan hidup juga dalam kepandaian, takut akan Tuhan, beriman dan berilmu, bahkan juga senantiasa takut akan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang kami percaya akan tetap juga memberkati kehidupan bangsa dan negara kami. Mereka juga akan peduli dengan kehidupan para guru-guru yang ada di pedalaman. Mereka yang juga masih mengalami ketidakadilan, mereka yang berada dalam kondisi bahaya, mereka yang sedang mengajar anak-anak terkasih kami dalam kondisi yang tidak aman. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga dilindungi di tengah-tengah tugas pengabdian yang mereka lakukan. Tuhan Yesus, kami bersama-sama dengan seluruh gereja-gereja memohon agar Tuhan pun juga memberkati secara khusus GPIB. Engkau memampukan agar kami pun juga sebagai jemaat dapat hidup di tengah-tengah dunia ini dengan rasa takut akan Tuhan, tidak menyimpang, tidak memperlihatkan kehidupan seperti perempuan sundal yaitu Gomer. Kami mau taat Tuhan, kami mau fokus kepada Engkau, kami mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan masa depan kami. Sehingga ketika kami mempelajari sejarah, kami melihat ada begitu banyak catatan pelajaran yang berguna untuk kehidupan kami semua. Ketika kami mengandalkan dunia ini, ketika kami meninggalkan Tuhan, maka kehancuran akan dialami oleh orang-orang yang senantiasa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mendidik kami, yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa memperbarui hidup kami dan menjadi anak-anak Tuhan yang juga akan menyelamatkan kehidupan setiap orang yang masih hidupnya dalam kegelapan. Kami berdoa secara khusus bagi kehidupan jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami berdoa untuk keluarga Lisbeti Simbolon dan juga keluarga Santoso Kainama. Dalam kasih-Mu Tuhan, kehidupan mereka biarlah akan dipelihara, diberkati dan dilindungi. Mereka akan tetap terus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan yang mereka lakukan. Kami percaya kehidupan keluarga Lisbeti Simbolon dan keluarga Santoso Kainama ada selalu dalam kehidupan yang senantiasa diberkati dan juga dipenuhi dengan pertolongan dan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Lita dan keluarga Alfred Skumontoy. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau juga akan senantiasa menguatkan mereka di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah suka dan duka, di tengah-tengah hal yang mereka lakukan untuk
memenuhi kehidupan perekonomian. Biarlah Tuhan juga memberkati usaha yang mereka sedang kerjakan saat ini. Tuhan menjaga dan menjauhkan dari orang-orang yang tidak baik, tetapi hanya kasih setia Tuhan yang dirasakan oleh keluarga Ibu Lita, keluarga Alfred Skumontoy. Kami menyerahkan kehidupan keluarga Betran Lopulalan dan keluarga Andreas Batara Randa. Dalam kasih-Mu Tuhan, Kau juga melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh kehidupan keluarga Bapak Betran dan juga keluarga Bapak Andreas Batara Randa. Tuhan berkati sehingga segala sesuatu yang saat ini pun juga sedang mereka jalani, mereka tetap hidup dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan. Kami menyerahkan warga jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami senantiasa berserah kepadamu Tuhan, memohon pertolonganmu untuk Oma Konstan Korputi Item, Ibu Diksi Sianenia, Bapak Penatua Jimmy M. Semakut. Kepadamu Tuhan, kami percaya pemulihan kesehatan Bapak Penatua Jimmy Semakut ada dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang juga akan memakai istri terkasih Ibu Sela dan seluruh keluarga agar proses pemulihan Bapak Jimmy Semakut pun dapat segera pulih kembali. Kami berdoa untuk Bapak Yohanes Ermas Patela, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palending. Dalam kasih-Mu Tuhan, Engkau juga menjaga dan menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ulang tahun Saudari Nancy Ivana dan juga Ibu Lisbeti Simbolon serta Bapak Ratri Arianto. Dalam kasih-Mu kami percaya pertambahan usia ini membuat mereka akan mampu hidup menghadapi berbagai macam tantangan pergumulan yang mereka sedang alami. Karena itu biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dalam segala aktivitas, berikan kesehatan dan panjang umur serta kebahagiaan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Rangi Malisan ketika mereka bersyukur untuk ulang tahun perkawinan. Biarlah keluarga kekasih kami ini akan Tuhan berkati dengan kebahagiaan. Segala rencana dan segala sesuatu yang mereka pikirkan dan mereka rancangkan, biarlah jadi hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah keluarga ini, keluarga Rangi Malisan akan menjadi contoh teladan juga bagi setiap keluarga, bahkan setiap orang yang akan ditemuinya. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama dengan diaken penatua, bersama dengan pemandu lagu dan juga pemain musik serta tim multimedia. Dalam kasih-Mu kami percaya Engkau memberkati semua yang hadir pada saat ini, bersama dengan presbiter, bersama dengan pegawai kantor, bahkan bersama dengan tim pelkes. Tuhan memberkati segala sesuatu yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu terkasih. Engkau telah melihat waktu yang mereka berikan. Engkau melihat ya Bapa, diri yang telah mereka juga sampaikan. Engkau melihat persembahan hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati kehidupan mereka Tuhan, berikan selalu kesehatan, panjang umur, dan kebahagiaan dalam kehidupan keluarga masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah bersama dengan setiap generasi muda yang hari ini terus sedang dibentuk dan dididik. Tuhan jadikan bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang dijauhkan dari terorisme, bangsa yang hidup dijauhkan dari radikalisme, tetapi hanya kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, dan perlindungan Tuhanlah yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami. Bahkan ketika kami sedang bergumul di tengah-tengah masa pandemik ini, Tuhan tolong berikan kami hikmat agar kami selalu mampu menjaga diri di tengah-tengah setiap peraturan-peraturan yang telah disampaikan untuk menjaga kesehatan kami. Bapa di sorga, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Kau berkati mereka yang saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit oleh karena terpapar virus corona. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan pertolongan kepada tim medis dan rumah sakit yang saat ini sedang terus berjerih lelah dalam menolong mereka. Berkati setiap keluarga yang juga terdampak ekonomi. Tuhan berkati supaya hidup mereka pun dipulihkan kembali. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Inilah keyakinan kami dan syukur kami bahwa Tuhan selalu akan ada beserta dengan kami, jemaat-Mu GPIB Bukit Sentul Bogor, yang juga saat ini sedang kami bersama-sama sehati sepikir untuk pengadaan rumah ibadah. Tuhan berkati sesuai dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Engkau mengetuk pintu hati setiap orang yang kami doakan, dan Tuhan mengulurkan tangan-Mu, sehingga jadilah Tuhan kehendak-Mu agar Tuhan menyiapkan rumah ibadah bagi jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Terima kasih ya Allah, Engkau memberkati semua unit misioner,
Engkau memberkati BPJ, Engkau memberkati setiap komisi yang ada di dalam unit misioner ini, bahkan pelekat setiap anak-anak kami yang masih kecil hingga lanjut usia. Dalam kasih-Mu kami percaya Tuhan, Engkau akan terus mendidik hidup kami agar berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita, dengan mengingat kata Alkitab dari Yunus 2 ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan." Tuhan memberkati persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur tunaikan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
bersyukur, Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur yang kita sampaikan secara silih ganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Karena daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta baca. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, Majelis GPIB Jemaat Bukit Sentul Bogor mengucap syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah yang bertugas hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan akan pelayanan yang telah disampaikan dan memberkatinya, serta memberi limpah karunia dan sukacita bagi ibu dan bapa untuk melayani Tuhan dalam kesempatan berikutnya. Kedua, warta jemaat secara lengkap telah disampaikan dalam WA Group tiap sektor pelayanan sebagai informasi dan panduan kegiatan penata layanan bagi seluruh warga dan simpatisan jemaat. Ketiga, untuk informasi yang menjadi perhatian khusus, mari kita simak tayangan berikut ini. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pergi dan kerjakanlah dengan sukacita keselamatan yang Tuhan berikan. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Taat setia bertekad yang mulia, itulah janji Tuhan.
Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.